Sebuah gudang karpet di Jalan Agung Karya 5, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa pagi hangus terbakar. Dengan cepat api membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar berada di dalam gedung. Petugas pemadam kebakaran yang menerjunkan sebanyak 18 unit dengan 80 personil langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merambat. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut, namun dugaan sementara telah terjadi korsleting listrik di perangkat keamanan listrik yang berada di bagian belakang gudang dan kemudian menyambar ke mesin-mesin serta karpet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara imbas kebakaran membuat arus lalu lintas sempat dari arah Sunter menuju Kelapa Gading mengalami kemacetan. Lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara? Kita tanyakan kepada rekan Yolanda Chaniago di sana. Yolanda, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan Yolanda. Ya baik, selamat siang Ferdi, Fatima dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di lokasi terjadinya kebakaran tepatnya gudang karpet di Jalan Agung Karya 5, Papanggo, Jakarta Utara, di mana baru saja terjadi kebakaran tepatnya pada Selasa pagi tanggal 23 September 2025 pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana diduga kebakaran ini terjadi akibat hubungan pendek arus listrik yang mengakibatkan percikan api begitu yang kemudian dilihat oleh salah satu bagian pengaman atau satpam dari pihak gudang karpet ini sendiri, di mana pihak gudang karpet langsung menghubungi pihak damkar untuk dilakukan proses pemadaman. Dari keterangan damkar sendiri, pihak damkar mendapat panggilan atau pengaduan dari gedung pabrik karpet ini pada pukul 6:28 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian selang beberapa menit pihak damkar tiba tepat pukul 6:33 waktu Indonesia bagian Barat di lokasi terjadinya kebakaran, dan proses pemadaman berlangsung sejak pukul 6.33 hingga pukul 7:25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana proses pemadaman api tersebut berlangsung kurang lebih selama setengah jam hingga 1 jam, kemudian dilanjut dengan proses pendinginan. Tadi kami juga sempat berbincang bersama salah satu pihak damkar begitu, bagaimana proses pemadaman ini ada kendala dikarenakan memang ketika pihak damkar datang, atap dari bagian gedung atau pabrik karpet ini sendiri sudah menurun karena terbakar begitu, Fatimah, Ferdi dan juga pemirsa. Selain itu juga terdapat kendala pada saat proses pemadaman lantaran ketika pihak damkar mencoba masuk untuk melakukan proses pemadaman ini sendiri, pintu dari bagian gudang ini terkunci begitu. Karena jika dapat saya jelaskan, memang yang terbakar dari gudang ini adalah bagian belakang gudang, tetapi bagian depannya tidak ikut terbakar. Jadi pihak damkar masuk atau melakukan proses pemadaman dari pintu bagian depan gudang ini sendiri. Tadi juga sempat dijelaskan ada kendala terkait pemadaman mengingat memang ini adalah gudang atau pabrik karpet, sehingga api tersebut yang menyambar dengan cepat itu membentuk gumpalan-gumpalan begitu dari hasil atau akibat karpet tersebut terbakar, sehingga membuat damkar susah untuk melakukan proses pemadaman tersebut begitu. Setelah dari proses pemadaman itu tadi juga sudah selesai, baik dari proses pemadaman kemudian juga proses pendinginan selesai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tadi juga sempat dijelaskan bahwa pada saat evakuasi tidak terdapat korban jiwa mengingat memang pabrik ini sedang dalam kondisi tidak beroperasi, dan saat ini pekerja sedang melakukan proses bersih-bersih dari air-air yang tersisa akibat proses pemadaman yang dilakukan tadi. Sementara demikian, Ferdi, Fatimah, kembali ke studio.
Ya, baik terima kasih Yolanda Caniago dari Jakarta.